Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini, kami akan mempreview bisnis plan kami di bidang kuliner, yaitu kami namai dengan Mochimin. Sebelumnya, anggota dari kelompok kami terdiri dari saya, Anggina Vitasari, NPM 2011 03 10 19. Saya Cynthia Dwi Putri, NPM 2011031043. Nama saya Alvira Dewi Safitri dengan NPM 2051031023. Saya Resti Dwi Tarini dengan NPM 2011031035. Saya Metarianti dengan NPM 2051031014. Mochi itu adalah kue Jepang yang terbuat dari beras ketan, ditumbuk sehingga lembut dan lengket, kemudian dibentuk menjadi bulat. Di Jepang, kue ini sering dibuat dan dimakan pada saat perayaan tradisional Tahun Baru Jepang. Mochi pertama kali dibawa oleh tentara Jepang kepada orang pribumi yang menjadi juru masak di barak militer milik Jepang pada saat masa penjajahan Jepang. Tujuan diproduksinya Mochimin adalah untuk memperkenalkan lebih lanjut produk mochi sekaligus dengan desain yang berbeda kepada lidah masyarakat pribumi. Nah, ini ada contoh produknya. Kemudian ada analisis produk dan pemasaran. Mochimin adalah singkatan dari Mochi Mini. Nah, produk Mochimin atau Mochi Mini ini didesain dengan ukuran mini. Selain itu, keunikan dari Mochimin adalah produknya yang terbuat dari sayur seperti wortel, brokoli, sehingga dapat menjadi pemenuhan gizi yang ramah bagi anak-anak dan tersedia dalam berbagai varian isi. Pasar Mochimin dipasarkan melalui e-commerce atau media sosial seperti Instagram, Gojek, dan Shopee, dan lain-lain. Selain itu, Mochimin juga akan hadir dalam event makanan seperti bazar. Target konsumen adalah Mochimin dapat dikonsumsi oleh semua kalangan usia, mulai dari umur 5 tahun ke atas hingga dewasa, karena harganya terjangkau dan juga bergizi. Selanjutnya terdapat strategi pemasaran Mochimin. Yang pertama, pengembangan usaha. Pengembangan usaha kami lakukan dengan cara meningkatkan produk dan mencari pelanggan. Kemudian kami akan melakukan pengembangan wilayah pemasaran, di mana target pertama kami adalah wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Setelah itu kami akan melakukan kegiatan promosi dengan mengandalkan sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Yang terakhir terdapat strategi penetapan harga, di mana kami menetapkan harga berdasarkan dengan HPP yang sudah ada agar dapat menyesuaikan dan tidak menimbulkan kerugian. Selanjutnya terdapat analisis produksi Mochimin. Yang pertama adalah pemilihan bahan makanan. Sebelum melakukan produksi, kami harus memilih bahan makanan terbaik dengan harga yang murah agar harga penjualan Mochimin tetap terjangkau. Yang kedua, kami akan melakukan desain produk, di mana desain ini adalah berupa kotak pemanjang untuk menaruh mochi kami, dan dihasilkanlah produk Mochimin. Rencana pengembangan usaha. Yang pertama ada strategi pemasaran, yaitu mengenali selera konsumen. Karena di sini target kita yaitu semua kalangan, dan biasanya selera orang dewasa dan selera anak-anak itu berbeda, jadi kita harus mengenali selera konsumen. Melakukan promosi melalui e-commerce dan sosmed agar masyarakat mengetahui produk yang kita tawarkan, dan memberikan penawaran dan pelayanan terbaik. Yang kedua, strategi produksi. Kualitas dari proses produksi menghasilkan produk yang unik dan lezat. Jadi kita menggunakan kualitas yang baik untuk menghasilkan produk yang lezat dan packaging yang unik. Yang ketiga ada strategi organisasi dan sumber daya manusia, yaitu mengalokasikan biaya kepada sumber daya manusia yang dapat mencapai tujuan kinerja produksi. Jadi, misalnya kita sebagai sumber daya manusia yang menjalankannya, kita berusaha untuk mengalokasikan modal seefektif mungkin agar dapat mencapai tujuan, salah satunya penjualan meningkat. Dan yang terakhir ada strategi keuangan, yaitu membuat laporan keuangan harian, melakukan cek nota secara berkala, dan melakukan pembukuan setiap bulan. Nah, hal ini dilakukan agar memudahkan kita untuk mengevaluasi usaha ke depannya. Jadi kita juga bisa mengetahui setiap pemasukan dan pengeluarannya.
Analisis dampak dan resiko usaha. Nah, jadi di sini kami menganalisis dampak terhadap masyarakat sekitar, dampak terhadap lingkungan, analisis resiko usaha, dan menganalisis cara mengantisipasi resiko usaha. Nah, untuk dampak terhadap masyarakat sekitar, yang ada dampak pemasaran, yaitu dengan strategi pemasaran yang melalui proses berbagai promosi, diharapkan masyarakat sekitar memiliki ketertarikan untuk menikmati hidangan Mochimin. Dampak produksi dan teknologi, yaitu dengan adanya produk makanan yang unik dan juga menarik Mochimin ini, serta mengembangkan sistem maupun produk yang memudahkan konsumen. Dampak terhadap lingkungan, dampak produksi dan teknologi, dampak limbah yang dihasilkan dari proses produksi terhadap lingkungan. Karena proses produksi dari produk Mochimin ini hanya menimbulkan sedikit limbah, sehingga produk Mochimin tidak berbahaya untuk lingkungan sekitar. Nah, analisis resiko usaha. Itu sulitnya membangun kepercayaan dari konsumen dan proses produksi yang kurang efisien sehingga menghambat berkembangnya usaha. Kami mengantisipasinya dengan cara melakukan strategi pemasaran secara berkala, memberlakukan sistem free day fund, dan memberlakukan sistem produksi yang tepat. Analisis SWOT dari produk Mochimin. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Keunggulan pertama dari produk Mochimin adalah varian rasa yang beragam. Mochimin tersedia dalam berbagai rasa untuk kalangan yang berbeda, seperti rasa kacang hijau dan jahe untuk orang dewasa, lalu rasa coklat, stroberi, dan sayur mayur untuk anak-anak. Sehingga baik dewasa maupun anak-anak akan mendapatkan berbagai nutrisi baik apabila mengonsumsi produk Mochimin. Keunggulan kedua adalah desain produk yang berbeda. Mochimin dikemas dengan kemasan berkualitas serta dalam ukuran mini sehingga sangat affordable sekaligus memudahkan untuk disimpan di berbagai tempat. Keunggulan yang ketiga, Mochimin menawarkan penawaran spesial, yaitu untuk pembelian bundle akan mendapatkan voucher, dan voucher dapat ditukarkan dengan satu free bundle apabila pelanggan mengumpulkan vouchernya sampai 5 buah. Selanjutnya, Mochimin dapat dinikmati semua kalangan, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Selain itu, harganya yang terjangkau juga menjadi keunggulan dari produk Mochimin. Yang kedua adalah weakness atau kekurangan dari produk Mochimin. Pertama, produk Mochimin tidak tahan lama. Produk ini hanya dapat bertahan selama 5 hari karena bahan-bahannya yang terbuat dari komponen makanan basah. Kedua, bahan produksi kurang efisien. Produk Mochimin dikatakan kurang efisien karena menggunakan varian rasa yang beragam. Hal ini tentu menambah pengeluaran untuk membeli berbagai rasa baik untuk isi maupun untuk adonan produk Mochimin. Ketiga, pemasaran produk Mochimin masih terbatas. Untuk saat ini, Mochimin diperjualbelikan dengan sistem pre-order. Keempat, produk Mochimin yang tergolong bisnis baru belum memiliki pelanggan tetap. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya untuk mempertahankan kualitas dan memperluas pangsa pasar. Selanjutnya adalah peluang atau opportunity dari produk Mochimin. Kami melihat ada peluang yang besar untuk produk Mochimin. Hal ini dikarenakan oleh berbagai kriteria seperti yang pertama, kompetitor Mochimin sedikit karena ini merupakan pure inovasi dari kami. Oleh karena itu, pelanggan hanya memiliki beberapa pilihan di antara pilihan yang lain yang akan memilih produk Mochimin. Yang kedua, di era industri 4.0 yang merupakan era digitalisasi memudahkan kami untuk memasarkan produk. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, kami dapat terhubung dengan pelanggan walaupun jaraknya jauh, sehingga kami dapat melakukan kegiatan jual beli walaupun tidak dengan face-to-face. Selain itu, di masa pandemi ini, segala hal yang bersifat online sangatlah menguntungkan. Yang ketiga, kami melakukan pengamatan dan riset untuk menganalisis selera konsumen, sehingga produk Mochimin dapat dengan tepat sasaran mencapai target yang dituju. Yang keempat, produk Mochimin menyediakan mochi dalam kemasan mini, yang artinya produk ini akan lebih terjangkau harganya dibandingkan mochi lainnya. Selanjutnya, threat atau ancaman. Terdapat beberapa ancaman bagi produk Mochimin. Di antaranya, pertama, produk Mochimin rawan dengan proses produksi gagal.
karena dalam memproduksi mochimin terdapat beberapa teknik yang tergolong sulit dan makanan ini termasuk fragile. Kedua, kemungkinan terburuk dari penurunan omset produk mochimin akan dipengaruhi oleh perubahan selera konsumen. Ketiga, inovasi produk mochimin yang kami ciptakan dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing, sehingga keunikan yang ada pada mochimin dapat terancam. Untuk selanjutnya adalah gambaran dari inovasi produk mochimin. Pertama, produk mochimin dikemas dengan kemasan yang mini berbentuk kotak. Lalu, pelanggan dapat mengcustom varian rasa untuk mochimin. Selain itu, kemasannya yang unik dan indah dapat digunakan untuk hampers maupun gift di berbagai acara. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.